Nah kembali lagi, ada tulisan, ada buku judulnya Layang Muslimin Muslimat, isinya berupa rangkaian kata-kata. Kita ingin belajar spiritual, ingin merasakan yang dicapai oleh penulisnya dengan membaca buku, bisa. Buang-buang umur, buang-buang waktu, yang ada kalian cuma jadi penghafal. Sombong karena merasa sudah bisa menghafal semua tulisan yang ditulis oleh orang, diulang-ulang lagi pada orang lain sesuatu yang kalian tidak merasakannya. Itulah yang selama ini merusak agama, karena kebanyakan orang terbuka mulutnya sementara masih tertutup pengalaman spiritualnya. Kan itu sebetulnya. Baik, Layang Muslimin Muslimat itu ditulis dalam bahasa Sunda. Tahu kenapa? Kenapa? Karena Mama Asep orang Sunda, bicaranya setiap hari pakai bahasa Sunda. Beliau menyampaikan apa yang beliau rasakan, terpaksa pakai bahasa Sunda. Jadi sebetulnya bahasa kitab itu menjadi bahasa X tergantung bahasa si penerimanya. Kartos sugan bae kaharti. Kenapa Injil bahasa Ibrani? Kenapa? Karena Nabi Isa bahasa komunikasi sehari-harinya bahasa Ibrani. Apa yang beliau rasakan, yang beliau alami disampaikan dalam bahasa yang beliau pakai. Nah, kenapa saya ceramah sekarang pakai bahasa Indonesia? Karena saya orang Indonesia, tiap hari pakai bahasa Indonesia. Saya lancar berbahasa Indonesia supaya komunikasi ini lancar dan kalian juga mengerti bahasa saya. Izin saya bicara pakai bahasa Indonesia. Kenapa saya tidak pakai bahasa Sunda? Wah, ngerti kabeh. Karena yang di masjid ini tidak semua orang Sunda, makanya terpaksa saya menggunakan bahasa nasional yang semuanya mengerti, sehingga kalau saya bicara semua main ungguk-ungguk, kan gitu. Betul nggak? Iya, tuh kan seri kabeh. Coba kalau saya pakai bahasa Sunda, karunya nu orang Sunda geus seri sing celeukeutep eta orang Jawa masih manyun keneh, beuteung ngarti. Tuh kan seri kabeh. Paham? Nah, mohon maaf. Kenapa Quran bahasa Arab? Kan ngerti kan? Karena si penangkapnya memang berbahasa Arab. Beliau menyampaikan apa yang ditangkap menggunakan bahasa yang beliau gunakan. Gak mungkin menggunakan bahasa yang lain. Saya baca kitab Sasangka Jati, itu bahasa Jawa. Kenapa bahasa Jawa? Karena si penangkap getaran-getaran ilahi itu dia berbahasa Jawa. Ketika sudah ditangkap pemahamannya, terpaksa disampaikan dalam bahasa Jawa. Awas, apakah gustinya Mama Asep Martawijaya teh orang Sunda? Sanes. Apakah gustinya Nabi Muhammad itu orang Arab? Sanes. Apakah gustinya Nabi Isa itu orang Ibrani? Sanes. Apakah gustinya Cak Narto yang menulis Sasangka Jati orang Solo? Sanes.
Jadi Allah itu menggunakan bahasa Rob, bahasa yang sama. Apa bahasa yang dipakai oleh Allah? Bahasa yang dipakai oleh Allah namanya bahasa ilahi. Wujudnya apa? Wujudnya itu hanyalah getaran-getaran ilahi. Setiap getaran ada frekuensi, setiap getaran ada vibrasi. Jadi kalau begitu, ya Allah itu jangan ditanya siapa. Kalau Allah ditanya siapakah Allah, mengacu kepada sosok, karena siapa pasti sosok. Jadi pertanyaan yang paling bagus buat Allah itu, Allah tuh apa? Ini mengubah dari siapa menjadi apa, cara bertanya pun ini sudah mencerminkan kesadaran, mencerminkan tauhid. Jadi Allah itu apa? Kalau Allah itu adalah getaran, kalau Allah itu adalah frekuensi, kalau Allah itu adalah vibrasi, berarti Allah itu adalah sumber energi. Paham? Oke. Sekarang kita bicara dulu yang sederhana. Lagi diam, tiba-tiba bergetar HP. Kan cuma dua kemungkinan. Satu, ada yang telepon. Dua, ada yang mengirimkan pesan. Pesannya bisa lewat WhatsApp, bisa lewat SMS, masih ada. Bisa lewat email, bisa kan? Pernah nggak bertanya, kenapa kok ke sini bisa sampai pesan? Pernah mikir? Pernah? Itulah kalian. Gak ada sedikit pun rasa penasaran. Kenapa itu foto dari Singapura, dari Malaysia, dari Bali, jika di foto udah nyampe di kita? Pernah mikir? Itulah kalian tuh memang luar biasa ya. Luar biasa nggak pedulinya. Saking tiap hari sibuk bikin WA, bikin tulisan, kirim, tidak pernah terpikir bagaimana mekanismenya tulisan saya kok bisa dibaca orang di HP yang berbeda. Pernah nanya? Saya juga nggak ngerti. Gimana saya mau ngajarin wahyu? Nu kitu wae teu apa? Ini teknologi kan? Jangan dikira wahyu itu bukan teknologi, itu teknologi. Dan kita belajar ini WA, SMS semua dari produk Allah. Mobil itu tercipta karena si pencipta mobil lihat cara tubuh kita bekerja. Ini ada klep masuk, ada klep buang di bawah. Betul? Makanya mobil juga dua, ada klep masuk, klep buang. Masuklah bahan bakar lewat klep masuk, dioplos dulu di karburator supaya dioplos dengan oksigen supaya gampang terbakar, supaya terjadi proses oksidasi. Liar sekalian. Dan merake mobil, merake motor tengerti. Nah, mungkin beli bensin tengerti. Bensin itu materi. Di dalam bensin itu kalau dibakar ada kalori. Makanya bensin dibakar, terjadi proses pembakaran di ruang bakar. Kalau mobilnya mobil bensin pakai busi, dikompresi,
kemudian terjadi ledakan karena dibakar oleh api dari percikan bunga api listrik. Makanya ada busi. Busi dihubungkan dengan kuil. Kuil itu harus mengubah tegangan dari 12 volt aki menjadi 13.000 volt supaya terjadi loncatan bunga api listrik. Dari mana tuh belajar? Dari semesta. Loncatan bunga api listrik itu terjadi di semesta. Petir kita menyebutnya. Petir itu karena ada beda tegangan. Kenapa bisa beda tegangan? Karena di alam semesta ini banyak sekali molekul. Setiap molekul mengalami ionisasi. Ketika molekul mengalami ionisasi, kenetralan molekul itu terganggu, sehingga ada yang bermuatan listrik positif, ada yang bermuatan listrik negatif. Terjadi beda tegangan. Makin berakumulasi, beda tegangannya, terjadi loncatan bunga api listrik. Itu tegangannya diperkirakan sekitar 13.000 volt. Nah, kita cuma mengertinya, oh, ayat kilat. Gitu aja, nggak pernah nanya. Bagaimana bisa terjadi itu? Itu sains. Nah, itu dari produk semesta itu ditiru oleh manusia. Gimana caranya menghasilkan loncatan bunga api listrik? Dibuatlah yang namanya kuil. Isinya adalah transformator, menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi 13.000 sampai 16.000 volt. Maka kabel busi, hati-hati, harus menggunakan kabel koaksial. Kalau tidak akan bocor radiasi karena tegangan tinggi. Makanya mobil-mobil yang terbakar di jalan itu karena apa? Karena dia beli kabel busi yang murah, yang penting asal burung. Padahal untuk menggait tegangan tinggi harus menggunakan kabel khusus, namanya kabel koaksial, supaya ya medan listrik dan medan magnet yang ada di situ terkoneksi dengan baik. Apa yang terjadi dengan mobil? Kan mobil itu sebenarnya mengubah bensin menjadi kalor, menjadi panas. Setelah jadi panas dirubah menjadi gerakan mekanik yang disebut dengan usaha ban berputar. Pernah mikir dari mana itu terjadi? Kan dari sini. Kalian tadi pagi sarapan, di sini sudah disediakan mesin yang bisa mengubah seluruh makanan yang kita santap menjadi kalori. Maka setiap makanan ada kalorinya. Makanya makan harus sesuai dengan kalori yang dibutuhkan. Kalau tidak perlu karbohidrat, tong dahar. Komo ada cicing mah. Iya, itu kan jadi simpanan energi di sini. Beteng jadi melendung. Karena kita makan hanya berdasarkan enak gak enak, bukan berdasarkan kebutuhan energi. Orang yang sadar begitu mau makan, dia kemudian mikir, hari ini saya mau kemana, apa yang saya kerjakan, perlu nggak makan nasi, berapa banyak? Karena dia sadar setiap makanan yang masuk ke dalam mesin tubuh ini akan dirubah menjadi kalor. Kalor dirubah menjadi usaha, sehingga tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak. Itu mekanisme alam yang ditiru, kemudian menjadi mesin, sepeda motor, pesawat, kereta api, dan seterusnya. Semua itu belajar dari Allah sebetulnya. Teknologi itu belajar dari Allah. Nah, sekarang kembali ke sini. Kenapa ini bisa menerima pesan? Ayo. Ada keluarga kita di Sumatera. Dia nulis pesan. Nah, pesan itu dibawa oleh gelombang elektromagnetik. Karena apa? HP ini isinya adalah getaran. HP ini isinya frekuensi. Yang dihasilkan oleh HP ini adalah gelombang elektromagnetik. Karena di dalam HP ini ada namanya IC, Integrated Circuit. Nah, dari sini dikirim, dibawa oleh gelombang elektromagnetik kemana? Ke BTS yang ada dekat, di mana orang itu membuat pesan. Dari BTS itu ke BTS ini, ke BTS ini, ke BTS, terus sambung menyambung.
Untuk satu pesan itu bisa saja ada ribuan tower yang menyampaikan pesan itu. Nah, di dekat rumah saya di sini ada tower, ada pemancar. Pemancar itu menyampaikan pesan ke HP saya. Jadi yang sampai di sini apa? Getaran. Getaran. Nah, nggak usah saya jelaskan, pusing nanti. Kenapa getaran kok bisa membawa huruf, bisa membawa video, bisa membawa suara? Nanti tambah pusing kuliahnya. Cukup saja bahwa pesan sampai ke sini karena ada getaran akibat adanya gelombang elektromagnetik. Nah, kenapa yang bergetar HP saya? Ada pertanyaan begitu? Pasti nggak ada. Itu hebatnya kalian. Karena seseorang yang di Sumatera tadi menyampaikan pesan, kan yang dituju adalah nomor HP saya. Setiap nomor HP itu terkuantisasi. Dia itu sudah punya satu alamat. Tidak mungkin alamatnya itu salah, walaupun beda satu digit dari 12 nomor itu. Jadi, itu yang disebut dengan abad kuantum, abad kuanta. Semua terkuantisasi, tidak akan salah kirim. Sekarang pun sudah zaman QR. Semua sudah pakai coding. Makan di restoran pun sekarang sudah tidak ada menu yang tulisan. Makanya begitu diam aja masuk ke restoran, ngadaguan menu yang tulisan, barang jeung gambarna moal dahar. Dan sekarang mah di restoran pun sudah disediakan QR. Jadi kita harus punya aplikasi QR-nya, sehingga ketika kita foto maka nyambung. Begitu saat nyambung, link tentang daftar makanan sudah ada di HP kita. Tinggal di searching itu mau pesan apa. Jadi sekarang orang yang gaptek rek dahar di restoran wae moal bisa. Bahkan sekarang GPS itu akan diganti. GPS sudah akan diganti dengan visual. Kan sebentar lagi kita akan masuk abad hologram. Jadi sudah tidak ada lagi namanya materi. Semua sudah berubah menjadi energi. Bentar lagi. Makanya gaul sedikit. Nah, kenapa saya jelaskan teknologi? Karena saya mau masuk ini, judul ini yang tadi. Kalau nggak pakai penjelasan ini, nanti nggak ngerti. Ulangi dulu. Kenapa pesan, tulisan, video, dan lain sebagainya gambar nyampe sebetulnya dibawa oleh getaran. Yang membawanya namanya gelombang elektromagnetik. Gak kelihatan, tapi ada. Di sini itu sebetulnya berjubel gelombang. Nah, gelombang elektromagnetik ini ya. Karena yang tadi di Sumatera itu yang 7 nomor saya terkuantisasi cuma satu nomor, walaupun banyak nomor tapi beda sedikit aja, satu digit tidak akan salah kirim. Maka foto nyampe ke sini. Itu yang disebut dengan resonansi. Jadi sebetulnya HP saya ini sudah dicipta untuk bisa beresonansi dengan semua HP yang nomornya memiliki frekuensi yang sama. Jadi begitu seseorang mengirim pesan dari sana frekuensinya F1, maka HP saya sudah bisa menerima frekuensi itu. Ikut bergetarnya sebuah benda karena getaran benda lain, itu namanya resonansi. Paham sampai sini? Oke. Ini HP zaman ayeuna. Sekarang kita bicara wahyu. Jadi Allah itu sebetulnya
Sejak dari awal sampai kapanpun selalu memancarkan energi, selalu memancarkan getaran. Itu sebabnya Nikola Tesla mengatakan, kalau kamu ingin memahami semesta, pandanglah semesta sebagai energi, frekuensi, dan vibrasi. Ayo lihat saya semuanya. Bagaimana mekanisme para nabi, para rasul itu bisa menangkap wahyu? Sekarang Allah siaran nggak sekarang? Siaran? Allah tidak pernah berhenti siaran. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Kalian punya radio di rumah kan? Oke. Punya radio kan di mobil? Oke. Ingin dengar musik? Gimana caranya? Pastikan radionya ada baterainya. Yang kedua, pastikan kalau di-on-kan hirup. Betul? Cukup? Enggak cukup. Kalian pijit-pijit. Mau frekuensi mana yang kalian mau tangkap? Mau siaran dari mana yang kalian mau dengar? Mau dangdut, mau jazz, mau pop, mau barat, terserah. Tapi yang jelas, di sekitar mobilmu itu begitu banyak pilihan frekuensi gelombang elektromagnetik. Begitu dipijit tek gitu, frekuensinya misalkan, yang nggak usah menyebut ya, takut ada yang GR. Frekuensinya misalkan 63,4 FM. FM itu singkatan dari frequency modulation. Jadi itu frekuensi yang dimodulasi. Kalau dulu radio ada AM, amplitude modulation. Yang dimodulasi itu adalah amplitudo. Apa kelebihan kekurangannya? RRI Bandung bikin dongeng itu sampai di kampung saya di Garut, karena itu amplitudo. Nah, kalau radio yang menggunakan AM jangkauannya panjang karena amplitudo yang dimodulasi. Kalau frekuensi yang dimodulasi jangkauannya tidak sepanjang AM, tetapi kualitas suaranya bagus. Itu namanya FM. Pusing kan? Di radio ada AM, ada FM, ona pijit we ieu. Tidak pernah bertanya. Teta yang saya nggak ngerti itu. Jelema ieu sakitu loba, can pernah nanya. Pernah nanya nggak? AM dengan FM bedanya apa? Nggak pernah nanya. Cing atuh penasaran saeutik. Karena itu sebetulnya akan memberikan wawasan pengetahuan yang luar biasa. Ngerti fisika, ngerti metafisika itu tidak salah. PJ itu tadi 63,5 tek. Yang akan tertangkap adalah orang yang sedang siaran di frekuensi 63,5. Kenapa bisa tertangkap oleh kita? Resonansi. Karena frekuensi pemancar sama dengan frekuensi si receiver radio kita yang memancarkan dengan yang menerima satu frekuensi. Begitu satu frekuensi tertangkap tuh suara. Joget kalian di mobil ikut nyanyi. Gitu apa tidak? Ini saya jelaskan supaya ngerti. Sampai sini ngerti kan? Menteng ngerti teh terlalu. Tiap hari kalian memutarkan musik lewat radio, masa nggak ngerti? Jadi kenapa kita bisa menerima siaran? Karena kesamaan frekuensi. Wah bosen ya, laguna terawasen, pijit frekuensi lain. Kalian akan tersambung dengan pemancar yang berbeda. Oke? Oke? Nah sekarang tuh Allah sedang siaran nih, siaran.
Kalian ini menangkap siarannya Allah. Gimana caranya? On kan radionya, periksa baterainya ada, bisi lobet. Jadi tubuh kita pastikan dalam keadaan hidup kan? Oke? Nah, kita ini menangkap frekuensinya Allah. Berarti kita harus menyamakan frekuensi kita dengan frekuensinya Allah. Siapa saja yang bisa menyamakan frekuensi dirinya dengan frekuensi Allah, maka siarannya Allah tertangkap. Makanya getaran-getaran ilahi yang bertebaran ini bisa ketangkap. Kenapa yang bisa menangkap orang itu ke orang lain tidak? Selama ini pemahaman kita karena Allah ingin berfirman pada si A, tidak ingin berfirman pada si B, kan begitu? Atau Allah tuh mungkin tuh mah pilih kasih. Kan kunaon maneh bodoh, da Allah teh teu kersa nyarios ka abdi mah. Gitu? Itulah yang selama ini kita pahami. Karena kita mempelajari sesuatu nggak masuk akal. Dipilihlah oleh Allah si A, si B. Dah Allah mah yang milih si A, mau milih si B. Kadang-kadang kita suka mengatakan, dah itu mah tuh orang suci. Hari mana? Dah saya mah bukan orang suci. Jadi kita sudah menempatkan diri kita pada tempat yang tidak pantas, maka kita tidak dipantaskan. Akibatnya apa? Ya kita tidak pernah bisa menerima getaran-getaran itu. Ngerti sampai sini sekarang? Jadi apa itu wahyu? Getaran ilahi. Siapa yang bisa menangkap wahyu? Yang bisa menyamakan frekuensi dirinya sama dengan frekuensinya Allah. Siapa itu? Siapa saja. Nah, sekarang kenapa Nabi Muhammad bisa menangkap Quran? Apakah Allah ingin berfirman pada Nabi Muhammad dan tidak mau pada yang lain, begitu? Dan selama ini kita menganggap yang namanya wahyu itu bahasanya seakan-akan itu bahasa Allah. Padahal bahasa Allah itu universal. Bahasanya cuma satu, bahasanya getaran-getaran ilahi. Jadi begitu getaran itu ditangkap oleh seseorang, kenapa orang ini bisa menangkap? Karena beliau bisa menyamakan frekuensi dirinya dengan frekuensi Allah. Saat itulah wahyu diterima Nabi Muhammad, wahyu diterima Nabi Isa, wahyu diterima oleh Nabi Daud, wahyu diterima oleh Nabi Musa. Paham maksud saya? Paham sampai sini? Oke. Nah, sekarang wahyu itu sudah dituliskan oleh mereka kepada kita berupa tulisan dalam bahasa tertentu. Ingin paham kalian? Ingin paham? Hah. Gimana caranya? Misalnya kita ingin tahu isinya Al-Quran. Belajar apa selama ini kalian? Belajar bahasa Arab. Gitu? Gitu. Setelah belajar bahasa Arab, bisa baca Quran? Bisa baca Quran dalam bahasa Arab. Ngerti ente? Sama nggak dengan yang tadi? Pengen merasakan rasanya kopi dari tulisan tentang kopi, tapi tidak minum kopi. Sama nggak dengan itu? Tah sarua. Tapi karena kita itu mengizinkan diri kita dibodohi oleh orang-orang bodoh, ditambah lagi pahala ini, pahala itu dan lain sebagainya, sudah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi tiap Jumat isuk-isuk 10 kali, insya Allah benar. Nu ngomong gitu benar.
Tapi waktuna baca Quran surat Al-Kahfi 10 kali erek iraha gawena. Tapi karena kalian percaya sama orang yang tidak layak untuk dipercaya, ya sudah kalian jadi korban. Saya tidak anti dengan itu. Isinya Quran surah Al-Kahfi itu luar biasa. Mau bisa nangkap isinya Quran surah Al-Kahfi dan kalian bisa mengimplementasikan isinya benar. Lain baca wungkul. Oke, sekarang kita lebih santai sedikit. Ini agak berat tadi kuliahnya, agak berat. Kuliah fisika tadi. Sekarang kita sederhanakan. Jadi prinsipnya resonansi itu kesamaan frekuensi. Contoh, seorang anak mengalami masalah di rantau. Seorang ibu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya. Kenapa? Karena anak ini kan bagian dari ibunya. Selnya pun sama dengan sel ibunya. Jadi wajar kalau kita sebagai orang tua merasakan apa yang sedang dirasakan oleh anak walaupun di tempat yang jauh, karena ada kesamaan frekuensi. Gitu kan? Asa tepugora rasaan ya. Wabah budak tengering. Kan gitu. Ayahnya, ibunya merasakan getaran itu. Itu kan resonansi namanya. Begitu ditelepon tuh, oh betul, ternyata anak itu mengalami sesuatu kejadian yang menyedihkan. Kan terasa itu. Itu resonansi itu namanya. Cuman kita nggak ngerti selama ini kenapa begitu. Oke, sekarang kalian ingin belajar sebuah kitab suci, ingin tahu isinya, ingin tahu kan? Nah, gimana caranya? Belajar bahasanya, setelah itu kemudian menerjemahkannya. Apakah ketika sudah diterjemahkan mengerti isinya? Wah, ngerti. Dan itu yang selama ini terjadi. Metodologinya salah. Makanya belajarnya jangan learning to know, tapi learning to do, supaya learning to be. Ingin merasakan isinya Quran, cari ilmu. Kenapa Nabi Muhammad bisa menerima Quran?